Penghentian bantuan kepada pesantren Ansor Jawa maknanya sebagai bentuk pengkhianatan dan ketidakberpihakan pemerintah kepada pesantren. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini agak nahan dana hibah untuk itu? Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang, yang punya akses politik. Sampai Pak saya bukain Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 5 miliar. Aneh memang. Ketika dikritik, dia malah balik mengklasifikasikan pengkritik macam-macam. Kalau yang mengkritik itu selalu menggunakan data argumentasi yang kuat. Kalau yang menyudutkan itu biasanya hanya didasarkan pada emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Dan buat teman-teman semuanya, buat yang sedang sakit, segera disembuhkan dari sakitnya. Dan buat yang sedang berusaha, semoga dilancarkan segala urusannya. Nah, ada info update terbaru apa nih dari persosmedan di tanah air? Nah, kita mulai dari Kang Deddy Mulyadi ya. Dimana si Dorna ini, si Dodi Permana, lagi-lagi dia buat VT yang menjelekkan Kang Deddy Mulyadi. Dodi Permana lagi, Dodi Permana lagi. Lalu ada jawaban Kang Deddy Mulyadi yang dimana kita kan tahu banyak orang yang tak suka karena Kang Deddy memotong dana hibah dari Pemprov. Nah, seperti apakah videonya? Langsung kita lihat berikut ini. Penghentian bantuan kepada pesantren Ansor Jawa maknanya sebagai bentuk pengkhianatan dan ketidakberpihakan pemerintah kepada pesantren. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini agak nahan dana hibah untuk itu? Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang, yang punya akses politik. Sampai Pak saya bukain Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 5 miliar. Jelas ya, alasan Kang Deddy agak mengerem besar-besaran dana hibah dari Pemprov ya karena banyak dana itu yang disalahgunakan penggunaannya, dan yang dapat itu aja kata KDM tadi, dan itu yang terafiliasi dengan partai politik. Makanya KDM ini banyak yang nggak suka karena aliran-aliran dana hibah yang dulunya itu melancar mereka terima, ketika di era KDM ini dipotong, dipangkas, yang lebih dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Jawa Barat. Itu alasannya banyak pihak-pihak yang selalu menyudutkan KDM. Aneh memang. Ketika dikritik, dia malah balik mengklasifikasikan pengkritik macam-macam. Padahal kami bukan hanya mengkritik. Kami ikut menyuarakan suara-suara masyarakat yang tertindas oleh kebijakan Anda. Bagaimana kebohongan-kebohongan Anda itu berturut-turut dan berlarut-larut. Seperti misalnya, masyarakat Rumpin Cigudeg hingga saat ini tidak Anda selesaikan. Apakah itu tidak wajar? Demi kemanusiaan kami terus mengatakannya. Rumpin Bogor ya. Demi kemanusiaan kami terus memperjuangkannya. Sedangkan Anda merasa diserang. Kami mengingatkan, belum lagi soal pendidikan. Nah ini aneh ya, Pak Deddy ini aneh ya. Di mana pikirannya? Oke, lanjutkan terus. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, segera bangun bagi yang masih rebahan. Mandi, olahraga pagi, masak nasi goreng pakai telur, kumpul bareng keluarga.
Dan bagi yang melaksanakan ibadah hari ini, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah di gereja. Semoga damai dan bahagia selalu. Bagi yang sakit, semoga lekas sembuh. Bagi mereka yang sedang bekerja, teruslah bekerja, mencari rezeki untuk kepentingan keluarga. Keringat, pikiran yang kita keluarkan merupakan anugerah dari Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab menafkahi keluarga dengan keringat dan pikiran kita sendiri. Dan saya sampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warga Jabar yang terus memberikan support terhadap perjalanan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan pada seluruh warganet dimanapun berada, saya juga mengucapkan terima kasih telah memberikan dukungan dalam setiap waktu. Bagi yang mengkritik saya ucapkan juga terima kasih. Bagi yang setiap hari melakukan upaya-upaya menyudutkan seluruh kebijakan Provinsi Jawa Barat, saya juga mengucapkan terima kasih, karena antara yang mengkritik dengan yang menyudutkan itu beda. Kalau yang mengkritik itu selalu menggunakan data, argumentasi yang kuat. Kalau yang menyudutkan itu biasanya hanya didasarkan pada emosi. Tapi dua-duanya saya hargai karena semuanya adalah warga Jawa Barat. Hatur nuhun, salam untuk semua. Nah, kira-kira gimana nih si Durna kalau lihat KDM menanggapi lagi nih kritikannya kayak gini? Apakah makin panas atau gimana? Kabar baik untuk warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Menariknya, pekerja yang diterima akan digaji setara UMP Jakarta 2026, yaitu sebesar 5,7 juta per bulan. Dari video yang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program ini disiapkan sebagai bantalan sosial agar warga tetap memiliki penghasilan di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Untuk bisa mendaftar, syaratnya sangat sederhana, cukup memiliki KTP Jakarta. Para pekerja nantinya akan dikontrak selama 3 bulan dan berpeluang diperpanjang sesuai hasil evaluasi pemerintah. Kemarin kebetulan kita rapat paripurna secara khusus untuk mengantisipasi terhadap tekanan ekonomi yang ada. Sehingga dengan demikian pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka padat karya, skema padat karya supaya orang bisa bekerja. Dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan. Berapa rekrut? Untuk saat ini kita baru 107 orang. Nanti totalnya kalau produksi berapa? 20.000 Pak. 20.000. Ya. Sekarang 100. Kalau 20.000 ngambil sekecamatan ini perempuan di sini habis. Habis Pak. Habis. Iya kan? Kurang kan? Kurang ya. Padahal yang dilakukan sama saja ya. KDM juga berupaya membuka lapangan udah ngurangin 20.000 orang kerja di sini, ngurangin. Luar biasa, daripada diam di rumah disakitin suami. Aduh. Om Boy, sekarang sini udah berapa yang existing masuk ke aplikasi nyari gawe? Hampir 4.000 apa? Ya. Ini 20.000 orang. Paling di Jakarta 2.800 orang. Orang kecamatan ini? Oh, kalau kecamatan mungkin sekitar 4.000 Pak. 4.000. Jadi seluruh perempuan gimana ini cara pikir, cara pandang? 4.000 orang udah masuk semua. Masuk lamarannya sudah. Udah masuk di aplikasi ya. 4.000 ya. Sudah Pak. Yang desa ini sudah keambil semua belum? Sudah Pak. Sudah untuk yang desa. Cek, jangan sampai nanti rame-rame. Oh, orang sini nggak kebagian kerja. Cara pemilahan untuk materialnya, jadi untuk uppernya, liningnya gitu. Iya. Tapi kalau di sini dikasih standar UMK-nya 5 juta, masuk nggak pabrik ke sini? Saya nanya. Kalau ini UMK-nya 5 juta, masuk nggak kira-kira pabrik sepatu ke sini? Hah? Kalau buat support Bapak mungkin bisa diusahakan Pak masuk Pak. Bukan. Bisa masuk nggak pabriknya? Berani nggak? Kalau UMK-nya 5 juta. Kalau setara seluruh Indonesia bisa.
Kalau seluruh Indonesia. Tapi kalau setiap daerah beda-beda, ke Jawa Tengah lebih murah lagi. Itu Pak. Iya kan? Jadi kalau di sini nggak dikasih standar sekian, ini pasti masuknya ke Tegal, ke Batang, ya kan? Tangan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. PT Preview Internasional diresmikan. Semoga semakin banyak warga Indramayu dan warga Jabar yang bekerja, semakin meningkat produksinya, semakin taat bayar pajaknya, semakin sejahtera lingkungannya. Semoga pabrik ini bisa terus berkiprah dan memperbanyak industri yang ada di Jawa Barat. Amin. Oke, nah, kasih. Terima kasih. Terus Pak, terima kasih ya. Terima kasih. Pak Camat sini. Ini hutan belantara jadi ada pabriknya. Asalnya di sini kebun jati kan ya? Jati Pak dulunya. Jati, ya kan? Masyarakatnya di sini pendapatannya sangat rendah. Kemudian kalau dapat kerjaan harus keluar. Keluar Pak. Jadi ART. betul. Jadi TKI. Boleh sini. Ayo sini. Kita foto dulu. Sini. Boleh sini. Sana. Sana. Itu anak. Ayo timnya. Ayo sini. Neng. Sini aja Mister. Kita depan dulu. Mister di sini aja. Oke, Jawa Barat istimewa. Bantuan. Om, bantuin Om. Turun. Bantuin aja, Om. Kalau dengan kamera bantuin. Oh, apa lagi? Oh, truk semen jatuh. Oke itu Om, kasep kan tinggalin. Kasep tuh dia. Wow, jadi kasep Kayaknya makin maju ya. ajudannya KDN. Ayo Bu, terus. Langsung ke Cebang Mati dulu. polsek. Oh, tidak bisa beraha. Di tabus genep Pak. Nyalira. Waduh, Lulusannya kan di tol. gitu. Jadi Itu luar biasa. Oh, pakai kasep tuh. Kasep tuh. Udah idola itu, idola. Idola Om ya? iya Pak, terbaik. Orang mana kela? Orang mana? Orang Cianjur Pak. Cianjur. Kunaon tapi kati balik ya. Biasanya sih, biasanya. Putus. Nanti pasti dikasih duit di sama orang. Oh, terus lamun putus gini gimana? Ya, iya mah gantian. Gantian bagian saha? Ya kewe mana koordinasi dengan pihak Saha. pihak PT. Om, sini Om. Lumayan berenang Pak. Om. Udah nggak apa-apa ambil. Ambil. Udah ambil. Dari saya. jalan. Bukan dari saya ini mah, bukan dari ini. Buat siapa yang Ya buat siapa aja nanti di jalan, Om. Oh. Ah. Pak. Dah. Geringan aja di dia. Di. Keur ngilukan nu truk henteu. Keur ngaliwat. Iya Pak, naik. Ah, ya. Sabarasak nu ruksak. Masih keren ya. Lebih. 30 kali sabarasak. Lewat, nempatin bantuin kali. 50 berarti. 50-an. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Ini beli karung nih. Ya, tadi gantian nulina. Meh maneh teu sedih. Kamu tuh kan gantian. Oh, aya mah teu kan? Makanya orang Indonesia teh kelemahannya itu jarang tertib. Nanti yang tertib, ya. Jadi kalau ngiket harus yang bagus. Tambangnya ada sambungan Pak tadi. Ulah gara-gara tambang ukur 200.000, barang ruksak, ngaganggu kasararea. Gitu nggak boleh lagi. Nanti harus tertib.
Balik singkup jeung sapu. Tah sapu dong sebagian si Amang enak mah geus. Sapu kan. Oh, geus dibere duit, beresan. Siap, Bro. Ayo Bro, keduaan geus kan. Ki, kadia Ki. Ada Ki. Ya, nyokot sapu. Sapu kan tapi bersih. Jalan. Ayo Bro. Udut kadia nang sapu, anggeus sapu kan tapi bersih. Nya. Ya, anggeus. Waduh, Abu Janda nih mau diadili sama ormas Islam nih. Kalau menurut gue pribadi ya, jadi pembicara di gereja itu nggak masalah, itu hak masing-masing. KDM juga pernah kok. Tapi kali ini Abu Janda keterlaluan ya. Masa bilang orang Jabar itu barbar? Ini nggak bisa dibiarin sih. Ini jadi memecah belah jatuhnya. Coba dia nggak bilang kayak gitu. Harusnya nggak masalah kan? Menurut kalian gimana nih? Setuju nggak nih Abu Janda dilaporkan nih? Dimasukin ke sel katanya. Oh, lihat itu omongan kemarin. Dengan jihad fisabilillah masih Abu Janda kudu diadili. Dan bila perlu kudu sebabnya karena Abu Janda melakukan tindakan lisan yang bertanggung jawab, seolah-olah Provinsi Jawa Barat adalah orang-orang barbar dan terkesan mengadu domba kita antara satu dengan lain. Bahwa Islam itu intoleran. Dalam Al-Quran telah difirmankan oleh Allah, hum dinukum wal yadin. Maka kata Allah, agamamu untukmu, aku untukku. Ngapain kita kudu sirik dengan agama orang? Maka dari itu tolong disampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya kaum muslim di Jawa Barat dan khususnya di Kota Bandung dan umumnya di Jawa Barat, sampaikan bahwa kami Forum Umat Islam Bandung Bersatu, di dalamnya ada NU, Persis, Muhammadiyah, LDI, AP2B, dan organisasi dan harokah pergerakan Islam yang lainnya bersepakat dan kami satu visi dengan jihad fisabilillah bahwa si Abu Janda kudu diadili dan bila perlu kudu di sel dan di penjara. Jika sampai Abu Janda tidak masuk ke dalam sel, jangan salahkan kalau masyarakat Lam di Jawa Barat dan Kota Bandung akan turun langsung ke jalan. Nah, gimana nih tanggapan kalian terkait dengan video ini? Setuju juga kalau Abu Janda ini dilaporkan oleh ormas-ormas Islam ini? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.